Benar ya Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami ya Tuhan, itu terbatas. Tetapi kami mau dan rindu Tuhan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, bersama Tuhan kami boleh melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah Engkau Tuhan Yesus yang bertahta di atas setiap pujian kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang berbicara kepada kami, sehingga firman-Mu ya Tuhan tertanam di dalam hati kami, dan kami bolehlah melakukannya hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Terima kasih Pak Gembala yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Ada pepatah menyatakan, tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau sudah kenal disayang ya. Amin. Awas loh kalau enggak. Nama saya Rasoni Kiawa, bukan Biawa ya, beda-beda tipis. Kiawa, Rasoni Kiawa. Biasanya saya dipanggil dengan Sony. Ya, saya sudah punya istri satu-satunya. Ya, bahkan sampai selama-lamanya juga satu-satunya. Keduanya ya. Oke, demikian saja perkenalannya. Nanti kalau mau berkenalan lebih lanjut, minta memorianya. Kita akan kenalan lebih dalam lagi. Pada sore hari ini, saya mau menyampaikan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Kalau bagi yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya, tapi kalau ada yang bawa HP sucinya juga boleh dibuka. Tapi kalau tidak ada dua-duanya, di dalam Tuhan selalu ada solusi, ada di atas. Yes. Ya. Kita baca bersama-sama Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Sama-sama 1 2 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah tetap yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada orang yang lemah, menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Untuk firman Tuhan, saya akan memberikan tema pada sore hari ini, yaitu janji Allah bagi umat pilihannya. Sekali lagi, janji Allah bagi umat pilihannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, teks yang kita baca tadi bahwa itu berbicara tentang bagaimana bangsa Israel itu ada di dalam pembuangan atau berada di Babilonia pada saat itu. Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa ini mereka terus mereka mengeluh kepada Tuhan. Ya, mengeluh kepada Tuhan. Karena apa? Di dalam Babilonia itu mereka tersiksa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, disitulah Allah mengutus Yesaya untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Kabar baik ini adalah
bahwa sebentar lagi bangsa Israel itu akan keluar dari perbudakan, yaitu di dalam Babilonia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat 12 sampai ayat 26 itu menceritakan bagaimana kisah kehidupan Allah, bahwa Allah itu adalah Allah di atas segala Allah. Sekali lagi, bahwa Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel di atas segala Allah. Amin. Dan di situ dia menceritakan bahwa kamu tidak tahu Allah kita itu Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak ada menjadi ada. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat 27 itu pusat daripada keluh kesah bangsa Israel. Dia mengatakan begini, mengapa engkau berkata hai aku, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah. Dengan kata-kata seperti itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Allah berkata kepada bangsa Israel di ayat 28, dia mengatakan begini, tidakkah kau tahu dan tidak kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan langit dari ujung ke ujung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema yang saya katakan tadi bahwa janji Allah bagi umat pilihannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita semua di sini adalah umat pilihan Tuhan. Sekali lagi, kita semua di sini adalah umat pilihan Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau janji manusia seringkali diingkar. Kalau janji manusia itu dapat ditepati, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu tidak mungkin lahir lagu yang mengatakan begini, kaulah yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang juga mengikati. Itu nggak bakalan lahir lagu itu, saudara. Kalau janji manusia itu dapat ditepati, tetapi karena janji manusia seringkali, ya, kalau di sini mungkin menepati janjinya semua, tapi di luar sana masih banyak. Tapi di sini ya mungkin nggak ada yang ngaku juga, kan nggak apa-apa. Tapi janji manusia seringkali ya kurang ditepati. Hari ini ya, besok tidak. Tetapi kalau Allah yang berjanji dalam kehidupan kita, maka itu pasti akan terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bawa PowerPoint ini ya Pak. Bisa. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel itu didisiplinkan oleh Tuhan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Kemudian mereka melawan Tuhan dengan mendirikan patung-patung, menyetarakan patung-patung itu dengan Tuhan. Kemudian mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali hubungan kita kepada Tuhan itu seringkali kita putus, bahkan seringkali juga kita lari daripada Tuhan. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Nah, janji Tuhan yang pertama adalah Allah memberikan kekuatan bagi orang yang lemah. Saudara dikasih oleh Tuhan, coba perhatikan di ayat 29, dikatakan begini, dia memberikan kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius ayat pasal 11 ayat 28 dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah datang kepadaku. Yang berkata di situ adalah Yesus. Marilah, itu adalah sebuah undangan. Kepada siapa yang diundang? Yaitu orang yang letih lesu dan berbeban berat.
Itu yang diundang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pasti kita di sini banyak pergumulannya, banyak masalahnya. Ya, baik itu dalam masalah di dalam rumah tangga, baik masalah di dalam pekerjaan, bahkan terlebih-lebih masalah di dalam diri kita sendiri. Tetapi Allah berkata kepada kita bahwa marilah datang kepadaku. Marilah datang kepadaku. Janji Allah di situ adalah aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kepada siapa Dia memberikan kelegaan? Yaitu kepada orang yang datang kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita banyak masalah, kalau kita banyak pergumulan hari lepas hari, kita tahu kepada siapa kita datang. Kita tahu kepada siapa kita mengadu. Kita tahu kepada siapa kita membawa persoalan hidup kita. Dan kita tahu kepada siapa yang mampu menjawab setiap persoalan hidup kita. Kalau kita datang kepada yang tidak tepat menjawab pertanyaan, menjawab pokok masalah kita, kita pasti akan sesat. Pasti kita sesat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya Yesus berkata bahwa marilah datang kepadaku. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, di sini saya menulis begini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masalah bukanlah musuh. Asal kita menyikapi dengan benar, Tuhan akan mengubah jadi teman yang bisa membawa kita makin dekat, bahkan sampai pada tujuan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak pernah mengalami masalah, dia tidak bisa mengatasi masalah. Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang tidak pernah menghadapi masalah, dia tidak tahu bagaimana cara mengatasi sebuah masalah. Makanya ada itu istilah dalam Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Karena ada masalah, makanya ada solusi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita, akhir-akhir ini, yang terlebih-lebih, ya, situasi yang kita hadapi pada saat ini, inilah ujian di dalam hidup orang beriman. Dengan adanya corona, kita tahu siapa yang rajin ke gereja, dan kita tahu juga siapa yang malas. Hanya dengan alasan, Pak, maaf, aku nggak datang hari ini ke gereja. Kenapa? Corona, Pak. Ya kan? Dan kita tahu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan corona, siapa yang tetap bertahan di dalam Tuhan? Dengan corona, kita tahu siapa yang tetap teguh di dalam imannya. Dengan ujian ini, kita tahu, kita menguji hati dan iman kita kepada Tuhan. Apakah lewat ini, ujian ini, saya mampukah melewatinya atau tidak? Saya kuat menghadapi ini atau tidak? Tetapi orang di dalam Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak akan menjadi lelah. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan ini kepada kita, Allah memberikan kekuatan bagi orang yang lelah. Mungkin kita udah lelah di dalam setiap masalah kita, menghadapi suami istri, ya, yang suaminya mungkin agak bawel dikit, ya. Soalnya akhir-akhir ini perempuan dan laki-laki itu hampir-hampir sama. Ya, hampir-hampir sama. Ya, mungkin suaminya bilang begini sama istrinya, "Mak, beli kita buah dong, biar vitamin kulit kita ini agak bersih dikit." Datang istrinya, "No, tuh monyet yang tiap hari cuma makan buah, kulitnya gak bersih-bersih banget, kan masalah." Mungkin suaminya juga mengajak, "Mak, ayo kita berenang yuk. Paling tidak itulah olahraga yang bisa kita lakukan di akhir-akhir ini." Datang suaminya, "Tuh lihat ikan paus ada di laut setiap hari juga berenang, gak kurus-kurus." Kan masalah. Selalu bertentangan dan selalu ada jawaban. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini
suami istri berantem, pisah hanya karena sepele. Sudah punya anak 3, katanya tidak cocok. Kok nggak cocok, udah anaknya udah 3? Bagaimana kalau cocok, saudara-saudara? Bisa mengalahkan Yakub. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia kepala A dengan kepala B itu tidak pernah akan sama. Kepala A dengan kepala B itu tidak akan sama. Kalau kita mencari cocok tidak cocoknya, itu sampai kiamat juga gak bakalan ada. Tetapi bagaimana cara kita dengan adanya B dan dengan adanya A yang berbeda sifat, kita harus saling melengkapi. Saling melengkapi. Kekurangan A itu menjadi kekuatan B. Kelemahan A itu akan menjadi kekuatan B. Saling melengkapi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin masalah-masalah di dalam rumah tangga seperti hal-hal yang sepele tadi membuat rumah tangga kita akan jauh daripada Tuhan. Mari, firman Tuhan mengatakan, marilah datang kepada Aku. Jadi semua masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita bawa kepada Tuhan. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu Allah memulihkan umat pilihannya. Ya, Allah memulihkan umat pilihannya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di ayat 31a mengatakan, tetapi mereka menanti-nanti Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan baru pasti ada yang namanya kekuatan yang lama. Enggak mungkin ada kekuatan baru kalau nggak ada kekuatan lama. Kalau kita lihat di ayat 28 ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ mengatakan bahwa anak muda merasa lelah, mereka tersandung dan lain sebagainya. Kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita, itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan kita terbatas. Ya, kita lari juga nggak usah jauh-jauh lah, 1 kilo keliling putar balik, kita udah lelah. Tetapi di ayat ini mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan yang baru yang dimaksud adalah Allah memulihkan kekuatan yang lemah. Allah memulihkan kekuatan kita, dan kekuatan yang Tuhan berikan itu tidak pernah berhenti, bahkan terus-menerus berjalan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang sudah mendapatkan kekuatan yang baru, orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka dipulihkan hidupnya dipulihkan hubungan kita dengan Allah, dipulihkan hubungan kita dengan sesama, dipulihkan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba kita perhatikan diri kita. Apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah baik atau tidak? Kita mau perhatikan diri kita dengan sesama. Hubungan kita dengan sesama sudah baik atau tidak? Hubungan kita dengan anak dan istri sudah baik atau tidak? Nah, itu yang harus kita pulihkan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai pelayan Tuhan, apakah kita sudah memulihkan hubungan kita dengan sesama pelayan Tuhan atau tidak? Atau kita hanya mengandalkan keegoisan kita di dalam setiap pelayanan? Tetapi saya mau katakan kepada kita pada sore hari ini, mengatakan bahwa hubungan kita kepada Tuhan kita harus pulihkan secara pribadi, bukan melalui orang lain. Teman-teman,
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya punya kesaksian sedikit. Tahun 2009 itu, ya, sebelumnya ya, sebelum tahun 2009 itu, ya hidup saya akan agak hancur dikit lah, ya agak hancur. Bahkan sampai di SMA itu, SMP, mungkin di sini nggak ada ya yang 6 tahun di SMP, tapi saya 6 tahun, luar biasa kan, 6 tahun. Tapi dengan satu pengalaman pahit yang saya alami, saya melamar jadi satpam di PT di Riau. Itu PT Akasia, PT Akasia itu di hutan. Kami diseleksi, saya menang. Ya memang pilihan hanya 3 dan yang daftar juga hanya 3, termasuk saya. Sudah seleksi, terima. Masalahnya ijazah. Saya punya ijazah itu hanya SD, fotokopinya. Saya kasih, kata pimpinan itu, maaf Pak, nggak diterima. Yang nggak diterima di sini itu yang tamat SMP. Tahun 2005 saya pulang kampung. Itu pas gempa bumi ya di Nias. Saya bilang saya harus sekolah, paling tidak tamat SMP. Karena hari itu saya pergi merantau itu, saya kelas 3 SMP. Ya, saya kelas 3 SMP, saya merantau ke Pekanbaru. Tergiur dengan godaan-godaan. Itu di Pekanbaru, di perantauan itu banyak uangnya. Kalau kamu ke situ mah gak bakalan susah. Tahu-tahunya nyampe, bukannya senang, susahannya banyak. Ya kan? Saya pulang sekolah. Sebelum mendaftar di SMP, orang tua bilang, Rasoni, kamu gak usah sekolah lagi. Hanya 3 pilihan. Kamu mau nikah, merantau, atau tinggal di rumah. 3-tiganya saya nggak milih. Saya bilang saya mau sekolah. Orang tua kekeh nggak mau. Saya kerja, beli baju, beli celana, beli buku sekolah SMP. Udah tua. Saya paling gede di sini. Yang dari bawah aja sama kami jadinya. SMA. Naik SMA, tamat SMP, masuk ke SMA. Begitu juga, Bandungnya tetap sama. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, Tuhan mengirimkan seorang wali kelas kepada saya yang memang bagi saya itu adalah orang yang baik dan mengerti perasaan apa yang saya alami. Setiap hari dipanggil, Rasoni, apa kerjamu nanti sore? Nggak ada Bu, datang ke rumah ibu. Apa yang dia lakukan? Khotbah, taruh Alkitab di depan, baca. Dalam hati saya, ini ibu ini kejam banget gitu. Tiap hari baca. Ya namanya orang disuruh, ya baca aja, baca. Apa yang kamu dapatkan? Nggak ada. Ya udah, pulang. Suruh pulang lagi. Tapi satu hal yang dia tidak pernah menyinggung, yaitu dia singgung, yaitu rokok. Karena saya merokok, dia tidak pernah singgung itu. Sampai tamat saya SMA, dia tidak pernah menyinggung tentang rokok, karena dia tahu saya perokok. Dan dia juga minum, dia tidak pernah singgung. Dia tahu juga saya peminum. Dia tidak pernah menyinggung itu. Yang dia lakukan adalah baca kitab suci kalau saya pulang sekolah. Singgah dulu ke rumah, baca. Ya udah, taruh di atas mejanya, baca. Habis baca, pulang. Habis itu teman saudarapinya dikasih oleh Tuhan. Saya tamat SMA. Saya berdiskusi dengan orang tua, saya bilang saya mau kuliah. Orang tua mengatakan, gak usah kamu kuliah. Hidup kamu di SMA aja udah hancur-hancuran, gimana kamu kuliah? Saya bilang enggak. Saya tanda tangan di atas meterai bahwa saya berhenti merokok, minum, dan lain sebagainya. Apabila saya melanggar, maka saya di stop untuk kuliah. Oke, setuju. Hari minggunya datanglah pendeta kami khotbah di gereja.
Dia berkata begini untuk pengumuman, siapa di sini yang sudah selesai SMA? Satu-satunya saya yang sudah selesai di gereja itu hari itu. Dan adik saya nomor 2. Orang tua bilang, tak usah kamu kuliah. Kamu kuliah di situ, kuliah pendeta. Dalam hati saya, gimana mau kuliah? Rokok jalan terus, minum juga jalan terus. Dia bilang gak bisa, kamu harus hitung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, proses demi proses masuk di sekolah Alkitab. Dan pembentukan di sekolah kami itu luar biasa. Hampir-hampir saya mau kabur. Tapi satu hal yang saya ingat, perkataan orang. Karena perkataan orang kalau kita ambil dalam hidup kita secara positif, itu akan memotivasi kita untuk melakukan hal yang baik. Dan untuk membuktikan siapa dari kita yang sesungguhnya. Kata orang begini waktu saya pergi dari rumah, paling juga nanti 3 bulan baru pulang. Karena mereka tahu kehidupan saya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Tahun 2013 saya selesai S1. Dan tahun 2009 itu pas bulan 8 saya berhenti minum, ya. Merokok masih jalan terus di sekolah, tapi sembunyi. Tapi bulan 10 saya ambil komitmen sama Tuhan. Tuhan, kalau saya berhenti merokok, bagaimana caranya? Karena kami di situ ada namanya pondok doa. Saya berdoa di situ, bagaimana caranya? Dan Tuhan tunjukkan, saya merokok sampai keringatan sebesar biji jagung. Saya bilang ini mungkin tandanya bahwa saya berhenti merokok. Saya pusing, habis itu saya injak rokoknya. Mulai hari ini saya tidak merokok lagi. Dan sejak saat itu sampai sekarang saya tidak pernah melakukan hal yang itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kadang di dalam kehidupan kita, apa yang sulit, yang susah kita tinggalkan, tetapi kalau kita komitmen untuk berhenti, maka pasti akan berhenti. Asalkan kita mau, asalkan ada kemauan. Masalahnya adalah ada ungkapan bahwa saya mau berhenti, tetapi kita tidak punya kemauan dan komitmen untuk berhenti. Itu jadi pokok masalahnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah mau memulihkan umat pilihannya. Kita semua di sini adalah umat pilihan Allah, maka Tuhan berjanji kepada kita untuk memulihkan kehidupan kita. Amin. Tuhan memulihkan ekonomi kita asalkan kita percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan mau memulihkan keadaan kita yang sakit asal kita percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, sesuatu yang dikasih oleh Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita tidak pernah sabar. Ini yang menjadi masalahnya, tidak pernah sabar. Maunya segala sesuatu itu adalah instan. Sama seperti kalau kita buat Indomie, ambil air, masukkan Indominya, selesai makan. Tapi Yakobus mengatakan begini, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai turun hujan, musim gugur dan musim hujan, musim semi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa seorang petani itu sabar menantikan setiap pergantian musim. Ya, kalau dia hari ini musim kemarau, dia harus tunggu untuk menanam padinya. Itu harus menunggu musim hujan. Dia udah tanam, dia harus sabar lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menantikan hasil panennya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Amsal mengatakan bahwa orang yang sabar itu adalah orang yang melebihi daripada seorang pahlawan. Kalau kita mau menguasai kehidupan kita sendiri, harus kita sabar. Kebanyakan orang zaman sekarang ini tidak pernah sabar. Disenggol dikit, bacot. Ya kan? Disenggol dikit, ngapain lo? Mau ngajar ribut?
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus memiliki rasa kesabaran, sikap yang baik untuk menjalani hari-hari ini. Harus kita sabar. Kalau kita tidak sabar, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan jatuh di dalam kegelapan. Kita disesatkan oleh kehidupan kita sendiri. Kita disesatkan oleh pikiran kita sendiri. Karena apa? Maunya cepat. Tidak mau melalui namanya proses. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ya ada dewasa muda di sini, ya, apa namanya di sini, pemuda di sini, atau mungkin yang belum menikah. Ya, pesan saya, kalau sudah waktunya untuk menikah, tetapi belum ada jodohnya, sabar, ya. Jodoh itu pasti datangnya dari Tuhan, ya, bukan datangnya dari bah dukun, ya kan? Kalau orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak tanya kepada Pak Dukun, apakah si Nela menjadi jodohku? Itu dia tanya seperti itu, saudara. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, jodoh saya ini siapa? Saya tahu bahwa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Ya, kalau jodoh dari Tuhan itu, dia tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita pilihan kita sendiri, itu bisa kita celaka. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan ketika jodohnya datang langsung kita, oh ini mah datangnya dari Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, benar apa enggak? Diuji dulu, ya kan? Diuji, apakah ini benar dari Tuhan apa enggak? Kalau dikatakan, apalagi kalau gak seiman, kan lebih celaka lagi. Ya kan, oh ya apa-apalah, nanti juga berubah. Ya, kalau berubah, kalau enggak. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, terlebih kepada orang muda, ketika kita memilih jodoh, ya harus sabar. Jangan asal kita pilih. Ya, kalau kita salah pilih, urusannya itu bukan hanya hari itu, urusannya ke depan. Kalau kita salah memilih, bukan hanya urusan ke depan, itu urusan akhirat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini, sekali lagi saya mengatakan bahwa orang itu banyak yang kurang sabar. Ya, saya mau mengatakan kepada kita bahwa dengan sabar kita dapat menguasai masalah. Dengan sabar kita dapat mengalami kemenangan. Dengan sabar kita mengalami mujizat Tuhan. Kalau kita tidak sabar menghadapi setiap penyakit yang kita alami, banyak orang di luar sana, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena dia nggak sabar, karena dia sudah bosan, karena dia sudah lelah menderita dengan sakit penyakitnya, dia ambil keputusan yang simpel, ambil tali, gantung di atas, kemudian main ayunan. Ya kan, banyak solusi sekarang. Oh ya, nanti saya pergi ke Indomaret, di situ ada baygon. Ditanya buat apa? Itu buat ngusir nyamuk di rumah. Tahu-tahunya bukan ngusir nyamuk, ngusir nyawanya sendiri. Itu karena apa? Karena tidak sabar menanti jawaban daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga adalah Allah memberikan semangat. Ya, Allah memberikan semangat yang kuat. Di dalam ayat 31b itu mengatakan begini, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya membaca sebuah artikel
bahwa burung Raja Wali adalah burung yang kuat. Apapun persoalan di dalam kehidupannya, dia pasti akan lewati. Burung Raja Wali ketika ada badai, bukan dia terbang ke bawah, tetapi terbang ke atas. Di dalam artikel itu mengatakan bahwa ketika ada masalah di dalam kehidupan kita, kita itu harus semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh daripada Tuhan. Burung Raja Wali ketika dia menghadapi badai, dia akan terbang tinggi dan dia berlawanan arah. Kalau kita punya masalah, sesuatu yang dikasih oleh Tuhan, terus kita menghindar dan kita menjauh dari masalah itu, katakan saya malu sama burung Raja Wali. Burung Raja Wali aja menghadapi masalah dengan terbang tinggi. Amin. Itu yang kedua. Burung Raja Wali itu dikatakan memiliki semangat. Ya. Kecepatannya itu cepat. Kalau dia melihat mangsanya itu cepat terbang. Ya, apa sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki semangat dalam mengikut Tuhan. Ya, yang ketiga, dia itu memiliki pandangan yang tajam. Coba, mungkin dari atas dia lihat mangsanya di bawah, matanya itu terlalu tajam. Dia memiliki tujuan dan visi yang jauh. Kita sebagai anak Tuhan, masing-masing kita pasti memiliki visi dalam kehidupan kita yang kita akan capai ke depan. Dan celakanya kita sebagai anak Tuhan, jarang ada yang punya visi misi di dalam hidup kita. Tetapi orang yang punya tujuan ke depan, punya visi misi ke depan, dia harus mulai dari sekarang, dia harus mengikuti arus, dia mengikuti apa kata Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang keempat, burung Raja Wali setia kepada pasangannya. Setia kepada pasangannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita, ya mungkin ada yang lirik sana, lirik sini, kalau sudah menikah, katakan kepada diri kita sendiri, burung Raja Wali aja setia coy. Masa gua enggak? Amin. Malu sama burung Raja Wali. Ya. Setia kepada pasangannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, Allah berjanji kepada kita bahwa Dia memberikan semangat dan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Apapun masalah hari-hari ini dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Allah sanggup melakukan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir adalah dikatakan begini, kekuatan atau semangat yang diberikan oleh Allah untuk umatnya tidak pernah berhenti, tetap bekerja terus menerus. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya menyampaikan kepada kita bahwa mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Apapun keadaannya saat ini, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Untuk menghadapi setiap persoalan yang kita alami. Jangan kita pernah putus asa kalau Tuhan belum jawab doa kita. Jangan kita putus asa kalau kita belum mendapatkan jawaban daripada doa kita. Tetapi kita tetap bertahan dan berjuang sampai kita mendapatkan jawaban daripada doa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini firman Tuhan pada sore malam hari ini. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja, yang memberikan penjelasan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini atas kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami terus bertahan
Kami terus kuat di dalam menghadapi persoalan demi persoalan di dalam hidup kami. Karena satu alasan, yaitu karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.